Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Nomor 1. Kendalikan narasi emosimu, bukan drama hubungan. Pernahkah kamu merasa terdorong untuk menjelaskan dirimu, membela diri mati-matian, atau sekadar ingin dipahami, hanya karena seseorang yang kamu cintai salah menilai niatmu? Di dalam relasi yang dekat, baik pasangan, keluarga, atau sahabat, seringkali kita merasa harus meluruskan sesuatu agar tidak disalahpahami. Kita menyangka bahwa dengan menjelaskan, kita sedang menyelamatkan harga diri. Padahal di banyak momen penjelasan yang lahir dari tekanan bukanlah kebijaksanaan. Itu adalah refleks dari batin yang belum tenang. Marcus Aurelius pernah berkata dalam renungan, kita tidak terganggu oleh hal-hal di luar, tetapi oleh pandangan kita terhadap hal-hal itu. Kutipan ini adalah fondasi utama dalam filosofi Stoik, bahwa yang perlu kita kuasai bukan dunia luar, melainkan persepsi kita sendiri. Maka, ketika konflik muncul, kita perlu menanyakan ulang, apakah aku benar-benar perlu menjelaskan diriku, atau sebenarnya aku sedang tergoda bereaksi karena merasa tersinggung? Banyak orang memilih diam sebagai strategi dalam konflik dengan alasan tak mau memperkeruh suasana. Tapi diam bukan selalu tanda kedewasaan. Diam yang lahir dari ketakutan, kemarahan yang dipendam, atau rasa frustasi yang tak tersalurkan, justru menjadi benih dari hubungan yang dingin dan menjauh. Dalam psikologi modern, hal ini dikenal sebagai emotional suppression, bentuk penekanan emosi yang jika dilakukan terus-menerus bisa menyebabkan ledakan emosi, konflik pasif-agresif, bahkan gangguan psikologis jangka panjang. Keheningan yang tidak disertai kesadaran hanyalah pelarian. Kita seperti gunung es, terlihat tenang di permukaan, tetapi menyimpan tekanan besar di dalam. Maka, diam semata tidak cukup. Kita perlu berlatih kehadiran batin yang utuh, keheningan yang aktif, bukan pasif. Kita perlu menjadi pribadi yang tetap hadir secara emosional, tanpa harus terseret ke dalam drama. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang terkenal dengan ajaran kebebasan batin, berkata, bukan kejadian yang mengganggu kita, tetapi cara kita menilainya. Artinya, ketika seseorang menuduh kita, menyalahkan, atau menghakimi tanpa melihat keseluruhan gambar, sebenarnya bukan kata-kata mereka yang menyakitkan, tetapi makna yang kita tempelkan pada kata-kata itu. Dalam psikologi, ini disebut emotional regulation, kemampuan untuk menyadari emosi kita tanpa dikuasai olehnya. Ketika pasanganmu sedang marah, kecewa, atau emosional, kamu bisa memilih untuk tidak ikut terbawa. Kamu bisa tetap hadir, mengakui emosimu sendiri, dan menjaga ketenanganmu tanpa harus membalas. Inilah bentuk kekuatan yang sejati, diam yang sadar, bukan diam karena lelah, hadir tanpa defensif, tegak tanpa harus meninggikan suara. Bayangkan dirimu seperti pohon besar yang berdiri di tengah badai. Angin menerpa, ranting bergoyang, tapi akarnya tetap menghujam tanah. Kamu tak perlu menjelaskan bahwa kamu kuat. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk membuat orang lain merasa ada pusat ketenangan. Dalam terapi kognitif modern, kita belajar bahwa cara kita berpikir membentuk emosi dan perilaku kita. Maka konflik bukan hanya soal siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi lebih dalam, soal apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri di tengah konflik itu. Saat seseorang berkata kamu tidak peduli, kamu bisa terburu-buru membantah, atau kamu bisa menarik diri sejenak dan bertanya, mengapa aku merasa harus membuktikan bahwa aku peduli? Apakah ini tentang mereka atau tentang citra diriku sendiri? Ketika kamu bisa melihat pertanyaan ini dengan jernih, kamu mulai menulis ulang naskah batinmu. Kamu tidak lagi bertindak berdasarkan dorongan impuls, tapi dari pusat kesadaran. Misalnya, ketika pasanganmu menuduhmu menjauh hanya karena kamu butuh waktu sendiri, kamu bisa mengatakan dengan tenang, aku mendengar apa yang kamu rasakan. Aku tidak menolak bicara, hanya ingin memastikan bahwa aku hadir dengan tenang, bukan bereaksi dari ketegangan. Mari kita bicara saat aku sudah lebih jernih. Kalimat seperti ini bukan bentuk penolakan, tapi cermin dari penguasaan diri. Bayangkan pasanganmu seperti seseorang yang sedang basah kuyup di tengah badai. Emosinya seperti hujan lebat yang jatuh tanpa ampun. Banyak dari kita secara refleks ikut berlari ke tengah hujan itu, mencoba menjelaskan,
memperbaiki, atau menenangkan. Tapi dalam proses itu, kita sendiri menjadi basah kuyup dan kehilangan pijakan. Kamu tidak harus ikut masuk ke badai hanya karena orang lain sedang terseret angin emosinya. Kamu bisa memilih menjadi lautan, luas, dalam, tenang. Ombak akan datang dan pergi, petir akan menyambar, tapi lautan tetaplah lautan. Ia tidak menjelaskan kekuatannya, ia hanya menjadi. Saat konflik berikutnya datang, jangan buru-buru menjelaskan, jangan buru-buru membalas. Sebaliknya, tarik napas dan tanya pada dirimu sendiri. Apa makna dari situasi ini? Apa nilai diriku yang sedang diuji? Jawaban atas pertanyaan itu akan membawamu kembali ke inti dirimu yang sejati. Bukan kamu yang harus dibentuk oleh reaksi orang lain. Kamulah yang membentuk makna dari setiap reaksi itu. Kendalikan narasi batinmu, dan kamu akan menemukan bahwa dunia luar tak lagi bisa mengguncangmu. Jadilah seseorang yang tak mudah digoyahkan oleh persepsi orang lain. Bangun kehadiran yang tidak perlu banyak bicara untuk didengar. Latih dirimu untuk tidak tergoda bereaksi hanya karena ada tekanan. Dan ingatlah, jadilah seperti batu karang yang tak tergoyahkan, walau ombak terus menerjangnya. Marcus Aurelius, kamu tidak harus bersuara untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu hadir dengan kesadaran, kejernihan, dan keberanian untuk tidak terjebak dalam drama yang bukan milikmu. Nomor 2, jawab dengan konsistensi, bukan janji kosong. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Aku sudah berubah, tapi perilakunya tetap sama"? Janji-janji manis seringkali menjadi penenang sementara dalam hubungan, tapi hanya tindakan nyata yang membentuk kepercayaan sejati. Di saat konflik membuncah, ketika kata-kata menyakitkan dilontarkan dan luka terasa segar, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang dalam perdebatan. Pertanyaannya adalah, siapa yang cukup kuat untuk tidak tenggelam dalam arus emosinya sendiri? Filsuf Romawi Marcus Aurelius menulis dalam renungan, "Jangan katakan pada dirimu bahwa kamu adalah orang baik, tapi hiduplah sebagai orang baik." Ini bukan sekadar nasihat moral, tetapi panggilan untuk menjadikan hidup kita sebagai bukti. Dalam dunia yang penuh kata-kata, tindakan menjadi mata uang paling langka dan paling berharga. Maka saat emosimu terpancing dan lidahmu gatal ingin membalas, justru disitulah ujian kematanganmu dimulai. Dalam dunia relasi, banyak yang tergoda memilih kata-kata sebagai alat perbaikan. Ucapan seperti, "Aku berubah," "Aku janji nggak akan ulangi lagi," atau "Aku sayang kamu, percaya deh," terdengar manis. Tapi psikologi modern menunjukkan bahwa verbal reassurance hanya efektif jika disertai behavioral consistency. Artinya, janji tanpa tindakan hanya menenangkan untuk sesaat, lalu menguap dalam kekecewaan yang sama. Stokisme menekankan pentingnya hidup selaras dengan prinsip, bukan perasaan sesaat. Epictetus menegaskan, jangan katakan bahwa kamu bijak, tapi bertindaklah seperti orang bijak. Dengan kata lain, bukan kata-kata yang membuktikan siapa dirimu, tetapi bagaimana kamu merespons dalam tekanan, dalam konflik, dalam luka. Ketika seseorang menyakitimu dengan ucapan yang tajam, respons alami kita adalah membalas. Ini adalah naluri bertahan hidup, membela diri, menjelaskan, meluruskan. Tapi balasan semacam itu seringkali hanya memperpanjang luka, bukan menyembuhkannya. Dalam psikologi, ini disebut sebagai reactivity loop, lingkaran reaktif yang berputar antara serangan dan balasan tanpa ada penyelesaian. Padahal dalam relasi yang dewasa, kemenangan bukan tentang siapa yang lebih pandai berbicara, tetapi siapa yang mampu menahan diri dan memilih tindakan yang menyembuhkan. Menjawab dengan kata-kata saat emosi sedang tinggi, ibarat menuangkan bensin ke api kecil. Kamu mungkin merasa lebih didengar, tapi kamu juga ikut membakar jembatan yang kamu ingin selamatkan. Bayangkan dirimu seperti batu karang di tepi laut. Ombak datang membawa caci maki, tuduhan, atau kekecewaan, tapi batu karang tidak berteriak. Ia tidak membalas, ia hanya tetap berdiri. Kekuatan batin bukan tentang meredam perasaan, tapi tentang memilih respon yang memperkuat nilai dirimu. Ketika kamu berkata, "Aku berubah," biarkan itu menjadi gema dari tindakanmu yang konsisten. Ubah sikapmu, jaga nada suaramu, tahan kata-kata yang menusuk, pilih kehadiran yang penuh kesadaran. Contoh praktisnya seperti ini, ketika pasanganmu berkata dengan nada tinggi, "Kamu selalu cuek, kamu nggak pernah peduli." Alih-alih menjawab, "Aku peduli kok, kamu aja yang enggak ngerti." Kamu bisa menarik napas dan berkata, "Aku dengar kamu. Aku ingin jadi lebih hadir, bukan cuma lewat kata-kata. Tapi biarkan aku buktikan itu lewat waktu."
Itulah pernyataan tanpa agresi yang sekaligus menandakan kedewasaan. Kamu tidak menyangkal perasaan pasangan, tapi juga tidak meladeni drama. Kamu memilih jalan tengah yang tenang, teguh, dan penuh integritas. Kata-kata bisa menipu, tapi tindakan adalah cermin jiwamu yang sebenarnya. Dalam dunia penuh gema digital dan retorika palsu, tindakanmu adalah satu-satunya suara yang tak bisa dibungkam. Ketika kamu konsisten hadir, memberi ruang, memperbaiki dengan diam yang sadar, kamu sedang menciptakan getaran batin yang lebih dalam dari 1000 janji. Jangan jadi lilin yang cepat terbakar oleh kata-kata. Jadilah obor dalam gelap diam, tapi menuntun. Karena dalam hubungan yang sesungguhnya, cinta bukan diucapkan berulang-ulang. Cinta ditunjukkan diam-diam setiap hari. Mulai hari ini, tanamkan dalam dirimu bahwa kamu tidak butuh tepuk tangan untuk menjadi orang baik. Kamu hanya perlu satu hal, konsistensi. Saat kamu merasa tergoda untuk menjelaskan, tarik napas dan tanyakan pada dirimu, apakah kata-kataku akan memperbaiki atau hanya memperpanjang luka? Kamu tidak sedang pasif ketika memilih diam. Kamu sedang dewasa. Kamu tidak sedang kalah ketika tak membalas. Kamu sedang menang dalam ranah yang tak terlihat, ranah penguasaan diri. Bukti terbaik dari perubahan bukan kata-kata, tapi arah hidup yang bergeser secara nyata. Maka jadilah orang yang tindakannya tidak bergantung pada suasana hati orang lain. Bangun reputasi batinmu dari kesetiaan pada prinsip, bukan reaksi. Tegakkan kepala, lembutkan hati, dan biarkan dunia tahu siapa kamu, tanpa kamu perlu banyak bicara. Kuasai ilmu mengabaikan pemicu emosi, measure menang tanpa perlu menyerang. Apakah semua serangan harus kamu tanggapi? Apakah setiap nada tinggi harus dibalas dengan nada yang lebih tinggi? Atau justru, dengan memilih untuk tidak merespons, kamu sedang menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan batin dan kematangan jiwamu? Dalam hubungan, luka sering kali tidak datang dari kata-kata pertama, tetapi dari respons kedua yang kita berikan dengan terburu-buru. Banyak dari kita terluka bukan karena disakiti, tetapi karena kita ingin menang. Namun jika menang berarti kehilangan koneksi, apakah itu masih layak diperjuangkan? Marcus Aurelius pernah menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Kalimat ini bukan hanya tentang kecemasan, tetapi juga tentang konflik. Kita sering kali memperpanjang pertengkaran hanya karena membayangkan bahwa kita sedang diremehkan, dilukai, atau dianggap lemah. Maka kita bereaksi, kita mengangkat suara, kita mempertahankan diri. Namun dalam banyak kasus, yang kita pertahankan bukan kebenaran, melainkan ego kita yang tergores. Disinilah pelajaran stoik pertama bekerja. Tidak semua hal harus direspon. Diam bukan tanda kalah. Ia adalah bentuk kesadaran tertinggi bahwa kamu tidak bisa dikendalikan oleh emosi orang lain. Psikologi modern menyebut kondisi ini sebagai emotional hijack, ketika amigdala dalam otak kita mengambil alih dan mematikan fungsi logika. Di momen ini, kita kehilangan kendali, bukan karena diserang, tetapi karena tidak memiliki cukup jeda untuk memilih cara kita merespons. Padahal, kebebasan manusia yang paling mendasar, kata Viktor Frankl, terletak dalam kemampuan memilih respon terhadap stimulus. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kamu diserang, tetapi apakah kamu sadar saat diserang? Apakah kamu bisa tetap hadir dalam keheningan yang mengakar meskipun badai emosi sedang melanda? Disinilah dua dunia bertabrakan, dunia yang reaktif dan dunia yang bijak. Dunia pertama menuntutmu untuk menjawab, membalas, menjelaskan, dan menang. Dunia kedua mengajarkanmu untuk tetap tenang, tetap hadir, dan memilih diam sebagai bentuk kendali. Diam yang lahir dari kekuatan, bukan ketakutan. Karena ketika kamu memilih tidak menjawab, kamu bukan sedang pasrah, kamu sedang mengirim pesan yang lebih dalam. Bahwa kamu tidak mudah diprovokasi, bahwa kamu telah dewasa. Konflik dalam hubungan seringkali tidak berakhir karena tidak ada yang mau mengalah. Semua ingin menang, semua ingin diakui benar. Tapi mari kita jujur, apakah kemenangan dalam pertengkaran sepadan dengan kekalahan dalam cinta? Apakah ego kita harus dibayar dengan keretakan yang bisa dicegah? Ketika kamu memilih untuk mengabaikan pemicu emosi, kamu bukan sedang menyerah. Kamu sedang melindungi ruang emosional yang lebih besar. Cinta, kedekatan, dan penghargaan terhadap dirimu sendiri. Bayangkan seekor elang. Ia tidak akan membalas gangguan burung-burung kecil yang mengejeknya di udara. Ia hanya terbang lebih tinggi, menuju angin yang lebih kuat, dan membiarkan keheningan menjadi jawabannya. Dalam relasi pun, kamu bisa menjadi seperti elang itu. Tidak semua kebisingan perlu dijawab.
Tidak semua pernyataan menyakitkan perlu diklarifikasi. Terkadang keheninganmu justru menunjukkan bahwa kamu tidak bisa disentuh oleh ketidakseimbangan orang lain. Dalam terapi kognitif behavioral, ini disebut detachment response. Kemampuan untuk menciptakan jarak emosional tanpa menghilangkan kehadiran. Kamu hadir, kamu mendengar, kamu peka, tapi kamu tidak larut. Dan inilah kekuatan baru yang jarang dipelajari orang. Kemampuan untuk mengabaikan bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu lebih peduli pada kedamaian dibandingkan pada adu kuasa. Tidak semua orang akan memahami ketenanganmu. Beberapa mungkin menganggapmu dingin, pasif, atau tidak peduli. Tapi kebenaran tidak perlu dijelaskan pada semua orang. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Apakah yang kamu lakukan selaras dengan nilai yang kamu pegang? Jika ya, maka kamu tidak sedang lari. Kamu sedang menguat. Hari ini berhentilah merasa bahwa kamu harus menjawab setiap pemicu. Kamu tidak perlu menjadi suara yang paling keras untuk didengar. Kehadiranmu, jika lahir dari ketenangan, akan jauh lebih mengguncang dari teriakan manapun. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi tafsir kita terhadap peristiwa itu. Maka ubahlah tafsirmu, bukan situasinya. Latihlah dirimu untuk tidak bereaksi secara otomatis. Setiap kali kamu merasa tersulut, tarik napas. Ingatkan dirimu, ini bukan tentang siapa yang menang, ini tentang siapa yang tetap hadir dengan utuh. Hadiah dari strategi ini bukan hanya hubungan yang lebih sehat, tetapi juga identitas yang lebih kuat. Pribadi yang tak mudah digoyahkan oleh ketidakseimbangan di luar dirinya. Mulai sekarang, jadilah sosok yang tak tergerak oleh provokasi kecil.